Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar podcast Smart Sanda. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan pastinya siap menjalani bulan Agustus, bulan yang sangat istimewa bagi kita bangsa Indonesia. Agustus identik dengan merah putih, kemerdekaan, dan tentu saja upacara HUT RI. Nah, dalam episode kita kali ini, kita akan ngobrol santai dengan 3 tim istimewa yang selalu hadir di momen sakral upacara, yaitu pasukan pengibar bendera, paduan suara, dan marching band. Langsung saja, mari kita sapa tamu-tamu kita hari ini. Halo semuanya! Sebelum ke inti podcast, mungkin lebih baik kenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Boleh diperkenalkan dari ujung? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wina Alimatus Hadias. Kalian bisa panggil saya Wina, saya dari kelas 95. Halo semuanya, nama saya Khaira Tunida, bisa dipanggil Ratu dari kelas 93. Halo semuanya, saya Mentari Maulidia dari kelas 94, bisa dipanggil Mentari. Hai semuanya, nama saya Atifa Wariatul Ula dari kelas 82, biasanya dipanggil Atifa. Hai semua, perkenalkan nama saya Jessica Anggreni, saya dari kelas 92, kalian bisa manggil aku Jessica. Halo semua, perkenalkan nama saya Kalisa Azara dari kelas 77, kalian bisa panggil saya Kalisa. Oke, kita sudah kenalan nih sama bintang tamu kita hari ini. Halo, sudah hadir bersama kita salah satu anggota Paskibra. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Wah, senang sekali. Nah, boleh diceritakan sedikit apa sih rasanya bisa menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera di upacara Agustusan? Tentu sangat senang rasanya bisa menjadi bagian penggerak bendera merah putih pada 17 Agustus tahun 2025 karena telah lolos seleksi dari 105 orang menjadi 28 orang anggota pasukan pengibar bendera merah putih. Tentu saya senang menjadi bagian dari pasukan Paskibra sebagai pembawa baki. Ya, senang karena bisa menjemput bendera merah putih dan mengantarkan kepada penggerek bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Oke, luar biasa ya, tentu tidak mudah kan? Pasti ada banyak latihan keras. Apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi selama latihan? Tantangan terbesar kita tentu harus mengkompakkan tempo seperti jalan di tempat, langkah tegak maju, dan juga baris berbaris, dan harus menghadapi panas terik matahari, hujan yang tak henti-henti. Kita harus lewati semua sampai ke hari ini. Tantangan besar yang kita lewati itu juga salah satunya adalah tidak boleh minum es selama latihan sampai Hamin 17 Agustus. Itu bisa menjadi tantangan terbesar kita karena panas yang kita hadapin itu sangat betul-betul panas dan godaan yang betul-betul menggoda ya. Wah, salut sekali nih aku. Terakhir, apa pesan kamu untuk teman-teman lain agar tetap mencintai tanah air seperti semangat Paskibra? Pesan saya tentunya yang pertama yaitu selalu disiplin dimanapun kita semua berada, taat kepada aturan sekolah maupun lingkungan, dan juga harus menjaga solidaritas antar. Oke, berikutnya kita sambut juga perwakilan dari tim paduan suara. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali bisa ngobrol. Nah, banyak orang bilang suara padus itu membuat upacara lebih hikmat. Menurut kamu, bagaimana rasanya bisa menyanyikan lagu saat mengheningkan cipta dan lagu wajib di depan semua peserta upacara? Yang kami rasakan mungkin bangga karena bisa menyanyikan lagu di depan banyaknya orang, dan itu pun lagu kebangsaan ya. Kita juga deg-degan banget, takutnya salah-salah gitu kan. Pastinya bangga banget lah. Oke, wah pasti merinding ya. Kalau boleh tahu bagaimana cara kalian berlatih ya supaya suara tetap kompak dan penuh penghayatan? Persiapan kami untuk 17 Agustus cukup intens. Dari latihan rutin, terus mencari lagu-lagu nasional, dan kami juga melatih ekspresi dan penampilan agar bisa menampilkan dengan rasa kebangsaan. Ya, kita juga nggak boleh minum es, nggak boleh makan minyak-minyak, gitu-gitu. Oke, luar biasa. Terakhir, apa harapanmu ketika menyanyikan lagu-lagu perjuangan di upacara Agustusan?
Harapannya kita pengen semuanya ingat tentang perjuangan tanah air, terus Bisa menghormati lah, kayak menghormati kayak dari lagu kita tahu kalau kebangsaan itu apa ya? Aduh. Kebangsaan itu perjuangan lah, dari lagu kita ngungkitinnya dari lagu. Oke, begitu ya. Nah, sekarang giliran tim yang selalu bikin upacara semakin hidup, yaitu marching band dan kolaborasi dengan tim biola. Halo, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Marching band selalu bikin suasana jadi lebih meriah, apalagi tahun ini ada kolaborasi marching band dengan Khalisa, sang pemain biola nih. Keren banget pastinya. Menurut kalian apa sih rasanya bisa mengiringi jalannya upacara dengan musik? Sebenarnya kita tuh rada deg-degan ya, apalagi soal tempo untuk naikin bendera, sang bendera merah putih. Itu kita juga harus mengatur tempo yang sangat lumayan sulit bagi pemain marching band gitu. Kalisa? Karena saya biola, jadi untuk melatihnya itu di rumah dulu sama guru saya. Habis itu baru latih sama marching band di sekolah. Dan itu lumayan susah karena yang saya pelajarin di rumah sama pas kolaborasi sama marching band itu lumayan beda. Jadi banyak yang perlu diubah. Jadi lumayan sulit, tapi akhirnya memuaskan juga. Oke. Rasanya gimana sih saat mengiringi jalannya upacara dengan musik? Lumayan tegang karena pasti takut salah nada, takut salah not juga. Oke, keren banget ya pastinya. Pasti butuh latihan ekstra ya, karena main memadukan semua alat di marching band itu pasti tidak mudah. Bagaimana biasanya kalian berlatih? Kita tuh waktu mau mengiringi musik hari ini, kita latihan setiap hari, tepatnya pukul jam 3 sepulang sekolah sampai sore jam 5 atau enggak setengah 6. Oke, wah hebat sekali ya. Terakhir, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini tentang semangat kemerdekaan? Pokoknya untuk yang dengar podcast ini, kalian harus tetap semangat. Apalagi sekarang zaman sudah mulai canggih, jadi kalian harus mulai menumbuhkan rasa ingin tahu kalian. Oke, kalau dari Kalisa mungkin ada? Mungkin berlatih lebih giat, lebih keras, supaya punya hasil yang lebih memuaskan dari apa yang kita pikirkan. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Dari Paskibra kita belajar arti disiplin dan tanggung jawab. Dari paduan suara kita merasakan semangat yang lahir dari nada-nada perjuangan. Dan dari marching band kita melihat energi dan harmoni yang membuat upacara semakin hidup. Terima kasih banyak untuk perwakilan Paskibra, Padus, dan marching band yang sudah hadir. Dan tentu saja terima kasih untuk para pendengar setia podcast Matsanda. Semoga semangat Agustusan ini terus kita jaga, tidak hanya di momen upacara tapi juga dalam keseharian kita sebagai generasi penerus bangsa. Saya tutup podcast kali ini dengan satu kata: merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.